Ustaz? Alhamdulillah kita sudah masuk ke bab ketiga Ustaz dari pelajaran akidah kelas 1 ya Ustaz. Betul. Langsung saja Ustaz, saya ingin bertanya terkait bab 3 tentang kalimat thayyibah. Ya. Yang pertama, kalimat thayyibah itu apa sih Ustaz? Alhamdulillah Ustaz Iza, kalimatun thayyibah atau kalimat thayyibah, kata thayyibah itu artinya baik atau bagus. Ya. Jadi sebenarnya kalimatun thayyibah itu adalah kata-kata atau ucapan yang baik, ya, ucapan yang baik yang diucapkan seseorang di dalam muslim, ya, kita sebagai seorang muslim, ya, sebagai orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, itu ketika kita mendengarkan ada kejadian gitu ya, baik itu menyenangkan, musibah, kesulitan dan sebagainya, itu ada ucapan-ucapan yang baik, ya, ada namanya kalimatun thayyibah. Oh gitu, ya. Baik. Lalu Ustaz, ada nggak sih dalil yang menerangkan tentang kalimat thayyibah itu sendiri? Ada Ustaz. Nah, justru di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan dan menerangkan gitu, bahwa kalimatun thayyibah itu, kalimat yang baik itu adalah kalimat yang diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti pohon yang kokoh gitu ya. Bahkan sampai memberikan hasil yang sangat baik. Oh gitu ya. Jadi ketika seseorang senantiasa mengucapkan kalimat yang baik, kalimatun thayyibah, kalimat thayyibah, maka pasti hasilnya, buahnya dari kalimat itu adalah yang baik-baik gitu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini, orang yang baik itu terlihat dari kalimat-kalimatnya yang baik. Orang beriman itu terlihat dari ucapan-ucapannya yang baik gitu. Oleh karenanya di dalam surah Ibrahim ayat ke-25 sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha. Artinya pohon itu memberikan buah pada setiap musim dengan seizin Tuhannya, dengan buah yang baik. Pribadinya kelihatan sangat baik gitu. Kenapa? Karena ucapannya, kata-katanya juga baik, Ustaz. Gitu. Itu yang dimaksud dengan kalimatun thayyibah atau kalimat thayyibah. Dalilnya dalam surah Ibrahim ayat ayat ke-25. Gitu Ustaz. Kita ucapan sekali lagi ya. Tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amsala lin-nas la'allahum yatadzakkarun. Masyaallah. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Oke. Berarti apa yang keluar dari mulut seseorang itu merupakan cerminan dari hati dan jiwa seseorang, Ustaz ya? Betul. Jadi ketika seseorang itu beriman, maka pasti kalimatnya yang keluar adalah kalimat thayyibah, kalimat yang baik, bukan kalimat yang buruk, apalagi menghina, mencela atau merendahkan orang lain. Oh gitu. Ya, baik Ustaz. Lalu Ustaz, untuk ciri-ciri kalimat yang baik itu kalimat yang seperti apa Ustaz? Itu tadi dari dalil yang tadi sebenarnya sudah bisa kita lihat bahwa ciri-ciri kalimat yang baik itu pasti kalimat ini dia seperti pohon yang akarnya menghujam ke bawah, lalu kemudian pucuknya sampai langit, dan yang ketiga dia memberikan manfaat sepanjang waktu. Ya, jadi kalimat-kalimat ini adalah kalimat yang senantiasa memberikan manfaat. Baik. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai menyampaikan bahwa di dalam surah Al-A'raf ayat 205 Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengingatkan kita untuk berzikir kepada Allah, kalimat-kalimat yang baik. Wadhkur rabbaka fi nafsik tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal wala takum minal ghafilin. Yang artinya adalah, dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Jadi Ustaz Iza, orang yang lalai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang tidak berzikir,
ya, yang tidak mau mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Begitu Ustaz. Baik Ustaz. Tadi itu pengertian kalimat thayyibah, dalil-dalil serta ciri-ciri Ustaz. Ya. Lalu bentuk-bentuknya kalimat thayyib itu, kalimat yang baik itu yang seperti apa sih? Sebenarnya banyak Ustaz. Tapi dalam pelajaran kita di kelas 1 bab 3 ini ada kalimatun thayyibah yang kita dengar dengan istilah ta'awud. Ya, ta'awud. Ada juga dengan istilah basmalah. Ya. Kemudian juga ada dengan istilah tahmid, kemudian takbir, kemudian tasbih, kemudian tahlil dan juga hauqalah. Jadi itu beberapa contoh kalimat-kalimat thayyibah, ya, kalimat-kalimat thayyibah yang dipelajari di kelas 1 bab 3 ini. Baik Ustaz, tadi Ustaz mengatakan bentuk yang pertama dari kalimat thayyibah itu adalah ta'awud Ustaz. Betul, ya. Pengertian kalimat ta'awud itu apa Ustaz? Baik Ustaz, ta'awud itu adalah istilah, ya, salah satu kalimat thayyibah, ya, yang kalimat ini untuk memohon perlindungan kepada Allah. Perlindungan dari apa? Tentu dari godaan setan yang terkutuk dan juga godaan rayuan setan untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu Ustaz. Oke, baik Ustaz. Lalu untuk bunyi dan artinya sendiri Ustaz, kalimat ta'awud ini bagaimana? Insyaallah adik-adik kita sudah sering dengar Ustaz. Kalimat ta'awud itu gampang. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Begitu Ustaz. Jadi kalimatnya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan yang terkutuk. Baik. Lalu Ustaz, fungsi dari kalimat thayyibah ini sendiri dibacanya itu ketika kapan Ustaz? Kan kita mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Itu dibacanya itu ketika kapan Ustaz? Ya, umumnya dibacanya itu ketika kita sedang merasa ketakutan. Oh, begitu Ustaz. Ya, sedang ingin butuh perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi umumnya itu dibaca ketika kita memohon perlindungan karena ada rasa takut kita terhadap godaan setan. Oh, begitu. Ya. Berarti Ustaz, artinya kalau begitu setahu saya Ustaz ya, membaca kalimat ta'awud itu kan sebelum membaca Al-Qur'an. Betul. Berarti dia juga difungsikan sebagai meminta perlindungan kepada Allah ketika kita merasa takut Ustaz. Betul. Jadi kenapa? Karena salah satu membaca Quran itu bisa jadi membuat kita menjadi jumawa begitu ya, atau bahkan membuat kita merasa lebih baik dibandingkan yang lain. Maka kita berlindung kepada Allah dari godaan setan itu supaya tujuan niat kita membaca Al-Qur'an itu untuk kebaikan diri kita gitu ya, untuk lillahi ta'ala. Lalu Ustaz, syaitan menggoda kita ketika kita merasa takut, kita juga harus membaca ta'awud ketika sebelum membaca Al-Qur'an. Lalu Ustaz, kenapa sih kok kita harus membaca ta'awud itu? Begini, sebenarnya kan kenapa kita harus membaca ta'awud itu? Ya tadi dasarnya karena perlindungan gitu. Tapi kenapa bisa perlindungan? Emangnya setan ngapain kan begitu? Gitu. Itu sebenarnya kisahnya dari Nabi Adam Ustaz gitu. Oh begitu. Ya, jadi Nabi Adam alaihissalam itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik rupa fi ahsani taqwim tadi. Kemudian Allah menguji karena tadinya iblis ini, setan ini ada di dalam surga Ustaz. Ya, oke. Bukan di neraka. Oh, gitu ya. Betul. Nah, lalu kemudian karena iblis diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud kepada Adam, tapi dia menolak, sombong. Dia mengatakan bahwa saya lebih baik dibandingkan Adam. Saya lebih baik penciptanya dibandingkan Adam. Maka dia menolak gitu. Nah, karena dia menolak perintah Allah, maka dia diusir Ustaz. Oh, begitu. Diusir dari mana? Dari surga. Akhirnya menjadi penghuni neraka. Nah, karena diusir, dia juga minta sama Allah akhirnya setan itu. Ya Allah, saya minta, saya akan menggoda manusia. Saya minta apa? Minta umur panjang untuk menggoda manusia, untuk merayu manusia supaya apa? Supaya
menjadi temannya nanti di dalam neraka. Gitu. Makanya tugasnya iblis sekarang itu ya terus menggoda manusia, merayu manusia supaya jauh dari perintah Allah, supaya melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Nah, oleh karenanya kita minta perlindungan kepada Allah supaya tidak diganggu, tidak dirogoda, tidak dirayu oleh iblis dan setan laknatullah alaihi. Begitu Ustaz. Lah Ustaz, setahu saya perasaan tuh dalam surat Al-Fussilat ayat 36 tuh ada bunyinya Ustaz, tentang dalil meminta perlindungan kepada Allah. Betul Ustaz. Jadi itu dalil dari kita berta'awud. Kita mengucapkan kalimatun thayyibah ta'awud. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa imma yanzaghunna minasyaiton nazghum fasta'id billah. Ya. Dan jika setan mengganggumu dengan suatu godaan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Nah, kalimat fasta'id billah ini adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Begitu juga Ustaz ketika membaca Al-Qur'an. Oh begitu. Ya, ketika kita mulai membaca Al-Qur'an, makanya kita terbiasa ketika baca Al-Qur'an dimulai dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah kan begitu dan seterusnya ya. Nah itu ada dalilnya Ustaz. Oh begitu. Betul, dalam surah An-Nahl ayat 96. Ya. Maaf, An-Nahl ayat 98 ya. Bunyinya fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Kalau engkau membaca Al-Qur'an, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Oh, begitu Ustaz. Dan yang terakhir Ustaz, selain ketika kita mau membaca Al-Qur'an dan meminta perlindungan kepada Allah dari hal-hal yang kurang baik seperti rasa ketakutan tadi, ada nggak Ustaz waktu yang paling tepat ketika kita membaca kalimat ta'awudz? Betul Ustaz, ada beberapa ya. Walaupun sebenarnya kapan saja bisa kita minta kepada Allah perlindungan, dasarnya gitu. Tapi pertama ketika kita mulai membaca Al-Qur'an ya. Yang kedua sebelum mendirikan salat ya. Kemudian yang ketiga ketika melewati tempat-tempat yang kita lihat yang menyeramkan lah begitu ya, supaya hati kita tenang gitu ya, maka kita bisa baca ta'awudz. Dan yang keempat, yang terakhir, selain beribadah kita dianjurkan memohon perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan. Masya Allah. Begitu Ustaz kurang lebih. Lanjut Ustaz, kita ke basmalah. Pak. Ya. Kalimat dari arti basmalah itu sendiri apa Ustaz? Artinya, pengertiannya itu apa Ustaz? Ya. Juga sama Ustaz. Jadi basmalah itu adalah salah satu kalimat thayyibah. Ya. Jadi basmalah itu kalimat thayyibah yang punya pengaruh Ustaz dalam sempurnanya sebuah amal atau sempurnanya satu amal. Nah, ketika kita mulai kegiatan, aktivitas gitu ya, maka kita diharuskan ya membaca basmalah ini agar diberikan keberkahan gitu ya, di dalamnya supaya kita menjadi berkah gitu. Baik. Lalu Ustaz, untuk bunyinya sendiri seperti apa dan artinya apa Ustaz? Nah, sebagaimana yang kita tahu, kalimat thayyibah yang kedua ini sering banget kita ucapin. Ya guys, Bismillahirrahmanirrahim ya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Atau nggak usah pakai nada juga nggak apa-apa Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kan gitu Ustaz. Yang artinya tentu dengan nama Allah, kita menyampaikan dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, ini kita ucapkan ketika kita memulai semua aktivitas. Oke, baik. Lalu Ustaz, tujuan dari kita membaca basmalah itu apa Ustaz? Ketika kita kan memulai aktivitas nih, tujuannya itu apa sih? Ya, tentu tujuannya memastikan bahwa amalnya itu karena Allah. Oh gitu. Bukan karena yang lain. Karena kalau kan tadi ya, ketika kita bertauhid beriman kepada Allah, maka kan semua amal kita menjadi ibadah. Oh begitu. Nah, maka ibadah itu dimulai dengan basmalah. Ya, dengan kalimat basmalah. Kalau misalkan amal itu tidak dimulai dengan kalimat basmalah, itu bisa terputus.
Oh gitu. Ya, ada dalilnya Ustaz. Gimana tuh Ustaz? Nah, Rasulullah SAW menyampaikan kullu amalin dzibal la yubda'u bismillahi fahuwa abtar. Iya. Ya, abtar tuh sebenarnya maknanya yang lebih umumnya terputus, tapi dia bisa juga tidak jadi berkah gitu. Setiap amal perbuatan yang dilakukan atau dimulai tanpa membaca basmalah, maka tidak ada keberkahan. Tidak ada. Ya, maka kenapa kita harus mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim? Begitu Ustaz. Saya menarik Ustaz dengan kata-kata Ustaz yang mengatakan bahwa Bismillah itu memastikan bahwa apa yang kita lakukan untuk Allah. Betul. Sehingga bernilai pahala. Lalu Ustaz, selain ketika kita ingin memulai aktivitas, apalagi Ustaz waktu-waktu yang paling tepat ketika kita untuk membaca basmalah? Ya, jadi pada dasarnya Ustaz Iza, ini basmalah itu kan, basmalah itu kalimat thayyibah basmalah itu adalah kalimat yang kita mulai dengan untuk mengawali sesuatu ya, pada umumnya itu sebenarnya gitu. Tapi juga bisa ketika mulai pekerjaan, ketika kita mau makan Bismillahirrahmanirrahim, mau belajar Bismillahirrahmanirrahim, mau bekerja Bismillahirrahmanirrahim, mau keluar rumah Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Dan seterusnya itu mulai gitu. Di sini ada hendak belajar gitu. Kemudian juga kalau mau makan begitu juga. Pakai pakaian juga begitu. Jadi semua aktivitas pekerjaan yang dimulai dalam hidup kita, maka kita mulai harus dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalimat thayyibah Ustaz. Ya, oke. Berarti saat maaf nih saya mau tambahin sedikit saat. Berarti kalau begitu pada dasarnya kan makan kan sifatnya mubah. Ya, pakai baju kan sifatnya mubah. Berarti kalau kita meniatkan makan untuk memenuhi hak tubuh, memakai baju yang bagus karena Allah dan dengan membaca basmalah, apakah itu bernilai pahala Ustaz? Wah, subhanallah Ustaz. Kalau kita niatkan segala sesuatu, bahkan itu untuk diri kita sendiri, maka sesungguhnya itu sangat bernilai pahala Ustaz. Kayak tadi itu makan kan boleh-boleh aja, makan boleh, nggak makan juga nggak apa-apa. Ya, tapi kan pasti lapar Ustaz gitu. Nah, ketika kita makan, kemudian kita mengucapkan Bismillah sampai selesai Bismillahirrahmanirrahim, maka kita harus maka di situ juga bernilai pahala. Masya Allah, subhanallah. Masya Allah Ustaz, ini sebuah pencerahan yang baru bagi saya. Benar-benar semoga teman-teman adik-adik yang lihat juga menjadi pengetahuan yang baru ya dari bagi kita semua. Syukur Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.